4.000 alat peraga kampanye berupa baliho dan bendera partai milik peserta pemilu ditertibkan oleh Bawaslu dan Satpol PP Provinsi Gorontalo. Alat peraga kampanye yang ditertibkan merupakan alat peraga yang melanggar aturan pemasangan, yakni baliho-baliho yang terpasang di pohon, tiang listrik, tempat ibadah serta fasilitas umum dan pemerintahan. Penertiban alat peraga kampanye yang tak berkesesuaian tersebut dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten, kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Sejak pagi tadi, gabungan Satpol PP bersama Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kota Gorontalo mulai menyisir dan menertibkan alat peraga kampanye tak sesuai aturan, yang banyak bertebaran di wilayah Kota Gorontalo. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa penertiban dilakukan dalam rangka penegakan peraturan terkait larang pemasangan alat peraga di tempat-tempat tertentu. Namun, saat melakukan penertiban, seorang warga di Kota Gorontalo melakukan protes usai baliho milik peserta pemilu yang dijagokan ditertibkan oleh petugas. Warga tersebut mengaku sangat menyayangkan tindakan petugas yang dinilai secara tiba-tiba melakukan penertiban tanpa memberikan peringatan. Adu mulut antara warga tersebut dengan petugas pun tak bisa dihindari, meski petugas telah memberikan penjelasan terkait aturan yang dilanggar dalam pemasangan baliho. Sayang sekali pihak yang punya kewenangan, punya tahu aturan, dalam hal ini misalnya KPU, Bawaslu atau Panwas, harusnya begitu melihat ada pemasangan baliho, pemasangan daripada atribut partai, harusnya memberi peringatan. Kami ini sudah lebih dari 1 bulan ini pasang baliho, pasang atribut, tidak pernah diberitahu. Tiba-tiba datang penertiban, bongkar, cabut segala macam, malah dirusak. Nah ini kan satu sikap yang tidak mendidik rakyat. Kalau memang ada yang tidak sesuai aturan, diperingatkan. Jangan langsung main sikat, jangan langsung main cabut, merusak. Padahal ini adalah aspirasi. Di samping itu, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli menegaskan bahwa sebelum melakukan penertiban, pihaknya telah berulang kali memberikan surat peringatan dan pemberitahuan kepada para pimpinan partai politik maupun peserta pemilu terkait alat peraga yang melanggar aturan. Ini dalam rangka memastikan bahwa peraturan PKPU 15 kami sudah laksanakan, yang mana di wilayah-wilayah yang tidak bisa, seperti masjid, wilayah pemerintah, sekolah, kemudian tempat-tempat yang juga diatur seperti pohon dan tiang listrik serta tiang telkom, ini kami sudah tertibkan. Kami sudah berulang-ulang menyampaikan ke partai politik, bahkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota sudah menyampaikan imbauan ke pimpinan partai politik terkait dengan alat peraga kampanye yang tidak berkesesuaian. Bahkan ada beberapa yang langsung kami sampaikan ke calonnya sendiri. Kalau terkait dengan yang tidak mengetahui, ini sudah tugas dari partai politik untuk menyampaikan, terutama di wilayah privat. Ada beberapa yang komplain menyampaikan, ini kan kami yang pasang. Memang silakan Bapak Ibu yang pasang, tapi tidak sesuai ketentuan. Karena kayak diikat di tiang listrik. Ini di wilayah Tanggi Datar ya, tiang listrik. Ada juga yang dipaku di pohon. Nah, maka kami tertibkan. Idris menilai bahwa protes yang dilakukan oleh warga terhadap penertiban baliho yang melanggar aturan akibat kurangnya pemberitahuan atau imbauan para pimpinan partai kepada para pendukung. Idris juga menegaskan, meskipun baliho tersebut berada di wilayah privat milik warga, namun jika dipasang di pohon maupun tiang listrik maka akan tetap ditertibkan. Tim Liputan Dulohupa.id melaporkan. Masyarakat juga kita menegakkan aturan harus sama.